sih sebenarnya tujuannya kita belajar hari ini? Yaitu kita mempelajari family pattern. Kalau kita melihat di ayat Alkitab, Keluaran 34 ayat 6 atau 7, saya akan bacakan. Keluaran 34 ayat 6 atau 7 ya di sini. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan. Di sini dikatakan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada yang ketiga dan keempat. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, kasih setia. Tetapi kalau kita lihat di sini ada ayat menarik. Di ayat 7 bahwa Tuhan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ada yang menginterpretasikan ayat ini adalah tentang kutuk dan sebagainya. Nah, saya mau kita melihat dari sisi yang berbeda. Bukan berarti Tuhan itu membalaskan kesalahan atau tidak mengampuni kesalahan dari orang tua. Tetapi seringkali sebagai orang Kristen, kita tuh tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua, kemudian apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, apa yang dilakukan oleh generasi di atas kita, itu ada hal-hal yang positif dan ada hal-hal yang negatif. Kemudian setiap kita ini tidak terlepas dari kesalahan. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tua, baik hal yang positif maupun hal yang negatif, lalu kita serap sehingga kita melakukan kesalahan atau dosa-dosa yang sama. Jadi ayat ini membahas bahwa tanpa disadari hal-hal yang dilakukan oleh generasi di atas kita itu akan berdampak dan terwarisi sampai generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya percaya kalau kita membahas tentang kutuk, saya percaya kalau saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus itu menanggung setiap dosa dan kutuk. Kemudian Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa. Tetapi pola-pola yang dilakukan oleh orang tua atau generasi di atas kita, tanpa sadar kita warisi turun-temurun dari generasi satu kepada generasi berikutnya. Ini yang dinamakan pola-pola generasi atau family pattern. Dan ini yang kita mau bongkar, lalu kita perbaiki. Supaya apa? Hal-hal negatif boleh berhenti sampai di generasi kita. Lalu berikutnya kita boleh mewarisi nilai-nilai yang positif kepada anak-anak dan generasi selanjutnya. Jadi, apa itu yang dimaksud pola keluarga? Pola keluarga adalah asal-usul keluarga kita. Dan bagaimana kita menerima warisan. Jadi pola warisan yang kita terima dari orang tua dan nenek moyang kita. Kenapa kita mewarisi? Kalau tadi kita melihat dari Jonathan Edwards dan Max Jukes, kenapa kita bisa warisi? Karena pola keluarga itu cenderung berulang-ulang. Karena kehidupan orang tua, kehidupan papa dan mama, kehidupan dengan siapa kita tinggal, itu kita tonton tiap hari dan hampir setiap jam. Lalu tanpa sadar, banyak pola kebiasaan yang kita warisi, baik suka atau tidak suka. Itu sebabnya kita mau belajar contoh di dalam Alkitab. Ini menarik banget. Ada Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub ini 3 generasi, betul? Kita lihat pola yang terjadi. Yang pertama adalah Abraham itu punya 2 orang anak, yaitu Ishak dan Ismail. Dari Ishak dan Ismail, adakah anak yang keluar dari rumah? Bolehkah saya melihat di chat box? Bapak Ibu boleh menjawab. Abraham punya 2 orang anak, Ismail. Ada anak yang keluar dari rumah atau pergi dari rumah? Boleh menulis di chat box? Atau ada yang mau unmute menjawab? Yes, Ismail keluar dari rumah ya. Kemudian, thank you Miss Cindy. Kemudian, kita lihat lagi. Ishak punya 2 orang anak.
Esau dan Yakub. Adakah anak yang keluar dari rumah? Esau dan Yakub? Ada ya, Yakub keluar dari rumah. Oke, sekarang kita lihat Yakub. Yakub punya banyak anak. Adakah anak Yakub yang keluar dari rumah? Adakah anak Yakub yang keluar dari rumah? Yusuf. Yusuf ya? Yes. Kita lihat pola yang sama itu terjadi dalam 3 generasi. Kemudian kita lihat pola asuh orang tua. Abraham punya 2 orang anak. Abraham itu lebih sayang Ishak atau Ismail? Ishak. Ishak, pilih kasih, betul. Lalu Ishak punya 2 orang anak, Esau dan Yakub. Pilih kasih juga enggak? Esau. Yes. Kemudian kita lihat Yakub punya banyak anak. Adakah anak kesayangan Yakub? Yusuf dan Benjamin. Yes, dari sini jadi kita melihat bahwa pola asuh pun ini terjadi hal yang sama dari generasi 1, 2, dan 3. Sehingga kita perlu mempelajari pola-pola dari keluarga asal kita supaya kita bisa perbaiki dan kita bisa mengalami perubahan. Nah, sekarang kita akan telusuri nih, warisan dari orang tua. Apa saja yang kita akan warisi dari orang tua? Kita mewarisi dalam hal fisik, psikologis, spiritual, nilai-nilai, dan juga relasi. Di sini ada quotes bagus banget. Dikatakan kalau kita ingin mengenali diri kita, kalau kita ingin semakin paham tentang diri kita, lihatlah yang di atas, generasi di atas kita. Yang kedua, lihatlah anak-anak kita. Jadi seringkali kita sebagai orang tua lihat anak kita tuh kesel, apa perilaku mereka buruk, kenapa perilaku mereka tuh mengesalkan, tapi tanpa sadar sebenarnya perilaku mereka itu menggambarkan diri kita loh. Misalnya sebagai contoh, anak yang mewarisi sikap-sikap, sifat-sifat saya, sikap-sikap dan sifat-sifat saya ternyata anak yang kedua, anak perempuan saya. Awalnya saya nggak sadari, lalu di dalam relasi, saya ini lebih sering tuh kesel dengan anak yang nomor 2 karena respon-responnya. Misalnya salah satu hal yang simpel adalah baru bangun tidur, pertama kali yang diucapkan adalah, "Mah, udah lakukan A belum? B belum? Mah, udah ini udah dikerjakan belum?" Terus saya kesel seperti didesak gitu. Tapi tanpa disadari, saya juga baru sadar. Setiap kali bangun pagi, mata saya terbuka, terus saat ketemu suami saya yang ditanya, "Yang, hari ini kita udah begini belum ya? Yang mau begini ya, begini." Terus saya membayangkan, wah perasaan suami saya gimana ya? Kayaknya mengesalkan banget kali ya kalau saya tuh baru bangun tidur langsung menanyakan hal-hal tertentu. Lalu saya bilang sama suami saya begini, "Yang, saya baru sadar loh, ternyata saya itu menyebalkan ya kalau baru bangun pagi itu langsung saya tanya dan perilaku A, B, dan C." Terus udah gitu suami saya bilang gini, "Oh, puji Tuhan, baru sadar ya kamu hari ini." gitu. Terus udah gitu, akhirnya saya tuh baru menyadari, ternyata perilaku saya hal-hal tertentu itu membuat keluarga saya tuh tertekan. Tetapi bagaimana saya merefleksikan diri saya? Salah satunya, lihatlah anak-anak kita. Belajar dari atas dan belajar dari bawah. Oke, sekarang kita mulai telusuri warisan fisik. Kita semua akan menerima warisan fisik dari orang tua kita, misalnya muka mirip, wajah mirip, kemudian juga rambutnya mirip, kemudian postur tubuh mirip, lalu juga tentang riwayat sakit penyakit. Ada yang bilang sakit penyakit itu keturunan, kalau jantung, diabetes, darah tinggi itu bisa keturunan. Saya nggak mau membahas dari sisi kedokteran, tapi saya mau membahas dari sisi pola kebiasaan. Misalnya kalau orang tua diabetes, kenapa bisa diabetes? Karena kan punya pola makan yang senang manis-manis, betul? Kalau orang tuanya senang makan yang manis-manis, maka anak-anak kan tinggal sama orang tuanya. Anak-anak akan makan pola makan yang sama. Anak-anak juga akan suka yang manis-manis. Kalau tidak berubah, apakah mungkin orang tua diabetes, kemudian anak juga jadi diabetes? Demikian juga misalnya darah tinggi atau stroke. Ada yang bilang itu keturunan, itu kutuk, perlu ditengking, perlu didoain. Tapi kita lihat kenapa seseorang bisa stroke, kan pola makannya kolesterol dan sebagainya. Anaknya tinggal bersama dengan orang tuanya, mewarisi cara makan yang sama. Apa yang dimakan orang tua, dimakan anaknya. Kalau tidak berubah, satu hari anaknya juga stroke atau darah tinggi, itu bukan sekedar sesuatu yang didoakan, tetapi sesuatu pola yang perlu kita pahami dan kita perbaiki. Ini warisan fisik. Sekarang kita lanjut ya.
Kita lanjut setelah warisan fisik, yaitu warisan spiritual. Nah, di sini juga menarik. Jika kita keturunan aktivis yang cinta Tuhan, maka spiritualitasnya baik. Maka biasanya anak-anak menerima warisan rohani yang baik. Jika kita lahir dari keturunan yang praktek sihir, kuasa gelap, maka kita juga mudah terpengaruh. Kalau kita rindu anak-anak kita takut akan Tuhan, mulailah dari kita sebagai orang tua yang memberikan teladan bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, ini saya juga mau sharing. Ternyata pada saat saya bertobat dan terima Tuhan Yesus, walaupun saya sudah ke gereja, tapi cara pandang saya terhadap Tuhan itu tanpa sadar dipengaruhi bagaimana cara orang tua memandang Tuhan. Saya lahir di keluarga yang orang tua saya itu beragama Konghucu ya, beragama Konghucu. Kemudian saya lihat mama saya tuh dulu sering berdoa pasang hio gitu ya, pasang hio di depan rumah pagi dan sore. Lalu saya juga tanya, kenapa mama tuh berdoa pagi dan sore? Saya tuh ingat banget mama bilang gini, kita berdoa supaya kita tidak kena malapetaka, supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan, supaya kalau kita salah tidak dihukum. Itu perkataan mama hanya beberapa kali. Tapi itu terekam di dalam diri saya sebagai seorang anak. Oh, ternyata kalau kita berdoa supaya tidak dihukum, oh ternyata kalau salah nanti Tuhan bisa menghukum. Kemudian hal yang kedua, waktu itu di dalam rumah kami itu ada altar. Nah, di saat-saat tertentu kita ini altar seperti hio dan sebagainya. Kemudian orang tua itu suka memberikan persembahan seperti misalnya buah-buahan dan sebagainya. Lalu saya tanya sama orang tua saya, kenapa gitu di depan altar itu dikasih buah-buahan, persembahan dan sebagainya. Lalu orang tua saya bilang gini, kita memberikan persembahan kepada dewa-dewa supaya dewa-dewa itu senang, lalu kita jadi akan diberkati. Lalu tertanam di pemikiran saya, oh kalau gitu memberikan persembahan kepada dewa-dewa supaya kita semakin diberkati, supaya dewa-dewa senang. Itu kan pemahaman tentang Tuhan dari orang tua. Lalu saya ini waktu kuliah bertobat, kemudian kenal Tuhan Yesus, kemudian saya ke gereja. Walaupun saya ke gereja, tanpa sadar cara pandang terhadap Tuhan masih dipengaruhi oleh orang tua saya. Jadi saya memandang Tuhan saya itu adalah Tuhan yang bisa menghukum kalau saya salah. Jadi saya sebagai seorang anak takut akan hukuman. Salah dikit, saya berdoa, Tuhan tolong jangan hukum saya, jangan hukum saya, jangan hukum saya. Padahal kan sebenarnya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman, betul? Lalu juga cara pandang saya terhadap Tuhan. Waktu saya misalnya melayani, saat teduh, memuji dan menyembah Tuhan, itu kan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi cara pandang kepada Tuhannya itu terpengaruh. Saya memberikan persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan senang, supaya saya semakin diberkati. Nah, ini kan pola orang tua yang terwarisi walaupun saya sudah menjadi Kristen. Lalu saya tersadarkan dan diperbaiki pada saat kita mempersembahkan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan supaya untuk diberkati, tetapi karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan, maka kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu pola-pola spiritual, cara pandang terhadap Tuhan, kita perlu perbaiki karena tanpa sadar hal ini juga nanti yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Oke, saya akan lanjut ya, itu warisan spiritual. Sekarang warisan psikologi. Nah, untuk warisan psikologi, jika orang tua kita mudah stres dan depresi, kita mudah mewarisi pola tersebut. Kalau juga orang tua punya luka, maka luka-luka itu akan diwarisi berdampak kepada anak-anak. Sebagai contoh, kalau misalnya di dalam anggota keluarga kita ada yang mudah depresi dan sebagainya, nah biasanya anak-anaknya juga bisa jadi mudah depresi. Kemudian misalnya ada orang tua yang memiliki kecanduan. Terus anak-anaknya juga akan cenderung memiliki kecanduan. Kenapa? Karena begini, kecanduan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang yang memiliki kecanduan misalnya gini, kalau orang itu misalnya marah, kesel, kemudian stres atau menghadapi masalah, idealnya kita ini berusaha mencari solusi dan menyelesaikannya, bukan lari dari masalah. Paham ya? Tetapi kalau orang tua kita
kalau punya masalah, lalu sering mencari jalan keluar dengan mengalihkan, misalnya kalau stres, merokok. Itu kan seseorang yang merokok biasanya ada stres atau dia ada masalah emosi, tapi berusaha mencari jalan keluar dengan melupakan masalahnya, yaitu merokok. Kemudian juga misalnya ada masalah, lalu melarikan diri dari masalah ke arah drugs, minum-minuman. Kemudian itu kan cara penyelesaian masalah dengan menghindari. Pola ini yang diwarisi oleh seorang anak. Sehingga anak-anak zaman sekarang mungkin kecanduannya bukan rokok, bukan drugs, tapi kecanduan games, kecanduan pornografi. Jenis kecanduannya berbeda, tapi pola kecanduannya, bagaimana menghindari masalah, itu yang diwarisi. Kemudian juga jika orang tua tahu bagaimana cara mengelola emosi, padahal kan kalau mengelola emosi itu kan perlu dikelola. Cara mengelolanya adalah menyadari pada saat kita marah, sedih, kecewa, takut, cemas. Kita sadari kita tuh pada saat mengalami peristiwa, apa perasaan kita? Lalu perasaan itu diakui. Lalu perasaan itu diproses, diakui di hadapan Tuhan, diproses. Lalu juga melepaskan pengampunan. Ini kan pola memproses emosi, bukan menumpuk emosi. Tetapi cara orang tua memproses emosi, misalnya begini. Kalau sedih, jangan sedih. Kalau takut, jangan takut. Kalau kamu marah, itu namanya kamu tidak rohani. Kalau kamu takut, kamu tidak beriman. Kalau kamu sedih, kamu cengeng, artinya nggak kuat. Akhirnya terbiasa memendam emosi, ataupun menyangkal emosi, kamu sedih? Enggak, saya nggak sedih, gitu ya. Atau terbiasa mengalihkan saat marah, kemudian mencari kegiatan yang lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan bagaimana memproses emosi dengan cara yang tidak sehat, sehingga emosi banyak ditumpuk di dalam hati, banyak luka ditumpuk di dalam hati, dan tidak tahu cara memprosesnya. Cara itu yang dilihat oleh anak, dan itu pula yang akan dilakukan anak, dan berikutnya cara itu juga yang akan diajarkan sama. Kemudian orang tua yang suka kalau misalnya punya masalah meledak-ledak, menyembur-nyemburkan, kemudian emosional, tidak mengelola dengan baik. Cara itu pula yang akan dipelajari oleh anak, dan itu akan dilakukan hal yang sama. Kemudian cara orang tua yang suka mengkritik, kan mengkritik ini kan keluar dari luapan hati, kemarahannya, mengkritiklah dan sebagainya. Itu yang dilihat oleh anak. Dan pada saat nanti kita membangun keluarga, cara yang sama kita lakukan kepada anak-anak kita. Salah satu contohnya, saya ini adalah seorang yang cemas. Saya tuh berusaha menjadi orang tua yang terbaik, baca buku parenting lah, kemudian belajar seminar-seminar. Tetapi sebenarnya dalam diri saya ini, saya tuh ada sesuatu yang cemas, mudah khawatir. Satu hari anak laki-laki saya di usia 3 tahun, mengikuti sebuah komunitas dan ada sesi konselingnya. Lalu setelah konselor itu mengkonseling anak saya, konselornya tuh ngomong sama saya begini, "Bu, anak ibu itu pencemas loh." Terus saya bilang, "Nggak mungkin," gitu. Saya denial sebagai orang tua, nggak bisa terima kalau anak saya itu pencemas. Lalu udah gitu, orang tua saya, konselor saya bilang, anak saya, "Iya, Bu, anak ibu itu suka cemas." Dia terus menceritakan buktinya bahwa kalau anak saya tuh bercerita, imajinasinya tuh udah kemana-mana, kemudian overthinking, usia anak umur 3 tahun. Lalu konselor itu bilang gini, kalau seorang anak mudah cemas, biasanya orang tuanya juga suka cemas. Lalu saya kaget, saya bilang begini, saya suka cemas, tapi saya masih denial, masih menyangkal. Saya tidak pernah memperlihatkan kecemasan saya kepada anak saya. Nah, konselor itu bilang gini, "Bu, emosi orang tua tidak bisa disembunyikan. Sepandai-pandainya orang tua menyembunyikan emosi, berusaha menyembunyikan emosi, itu nggak bisa. Karena anak itu akan menangkap emosi orang tua, menangkap kemarahan, menangkap luka, menangkap kesedihan, menangkap cemasnya orang tua. Lalu anak itu pun akan memiliki perasaan-perasaan yang sama.
Walaupun saya belajar ilmu parenting, tetapi kalau saya pribadi tidak pulih, ternyata saya mewarisi hal itu kepada anak-anak saya. Kemudian juga saya punya luka dengan orang tua saya. Tapi saya belajar parenting. Saya nggak berdamai dengan bagaimana saya diasuh dan relasi saya dengan orang tua. Dan tanpa sadar di situ juga bagaimana relasi saya dengan orang tua. Itu juga terrefleksi bagaimana relasi saya dengan anak-anak saya. Pada saat saya punya luka secara psikologi ya, secara emosi, saya punya luka. Luka-luka itu tersimpan. Nah, luka-luka yang tersimpan di tabung emosi saya itu kan sampah-sampah. Kalau tidak diproses dan tidak berdamai, khususnya dengan orang tua saya, sampah-sampah itu membuat perkataan dan perilaku saya menjadi negatif karena orang yang terluka itu tidak bisa disembunyikan dan orang yang terluka itu akan termanifestasi dari cara berbicara, cara berperilaku, cara mengambil keputusan, kemudian cara melihat orang lain. Nah, inilah yang akhirnya berdampak kepada relasi saya dengan suami dan relasi saya juga dengan anak-anak. Sebagai contoh aja hal yang simple. Saya waktu itu sebagai seorang anak, saya sering merasa diabaikan atau dicuekin. Ini contoh ya. Waktu misalnya umur 4 tahun, papa saya tuh jarang ngobrol lah gitu. Lalu saya tuh pengen ngobrol, saya panggil papa dan mama pengen ngobrol lah di ruang tengah. Tapi mereka tuh hanya nonton TV. Lalu Pak, Ma, saya panggil, ya gitu ya, dicuekin gitu ya, nggak didengerin. Itu kan saya sebagai seorang anak di usia 4 tahun, ingin diperhatikan sama papa dan mama saya. Ingin ngobrol, kepengen didengerin, tapi nggak didengerin. Lalu saya sedih, kan terluka. Itu tersimpan loh. Dan pada saat saya jadi orang tua, saya punya anak usia 4 tahun. Lalu anak saya lagi main, lagi nonton TV gitu ya. Lalu saya panggil anak saya, anak saya nggak dengerin. Terus saya marah sama anak saya. Padahal kan anak saya lagi main dan nonton TV, itu kan wajar kalau dipanggil nggak dengar. Kenapa saya marah? Karena saya merasa dicuekin oleh anak saya tanpa sadar. Tanpa sadar. Saya yang terluka oleh orang tua saya, tidak didengerin oleh orang tua saya. Itu juga saya bisa terluka dengan anak saya saat dipanggil nggak mendengarkan saya. Jadi saya merasa terabaikan oleh anak saya. Padahal kan itu hal yang wajar kalau anak kita tuh dipanggil nggak mendengarkan. Nah, kalau kita belum pulih dari luka-luka dengan orang tua kita, itu tanpa sadar pun akan mempengaruhi relasi kita dengan anak-anak kita ini secara psikologi. Oke, saya lanjut ya. Apa saja yang kita warisi lagi yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai atau aturan. Yaitu ada aturan dalam rumah keluarga orang tua kita yang mempengaruhi kita. Atau nilai-nilai kepercayaan-kepercayaan yang tanpa sadar itu tertanam di dalam cara berpikir kita. Misalnya begini, ini apa saja yang diucapkan oleh orang tua? Nilai-nilai apa misalnya? Contohnya, kamu itu harus selalu benar. Jangan bikin kesalahan. Kalau kamu bikin kesalahan, nanti kamu akan gagal dalam hidup kamu. Jadi kita nanti menjadi seorang anak yang takut salah. Lalu nanti kita didik anak-anak kita sama. Kamu ini jangan bikin kesalahan. Oke, itu nilai loh. Lalu misalnya ada orang tua tuh bilang gini, kamu tuh nggak boleh percaya sama orang. Nanti kamu tuh mudah ditipu. Itu kan nilai yang ditanam oleh orang tua. Kemudian kita warisi. Dan akhirnya kita jadi sulit percaya sama orang, menjadi pribadi yang mudah curiga. Tanpa sadar kita juga akan bicara kepada anak-anak kita, kamu ini jangan percaya sama orang. Atau dari orang tua kita ada lagi nilai seperti ini. Kita ini harus berprestasi, mencapai pencapaian yang tinggi. Kita harus sukses supaya dihargai. Nah, tanpa sadar itu tertanam. Lalu kita mencari kesuksesan supaya dihargai. Itu kan nilai-nilai yang ditanam oleh orang tua. Lalu kita wariskan nih kepada anak kita. Kamu harus sukses ya. Kalau enggak nanti kamu enggak dihargai oleh orang. Lalu anak-anak belajar, saat gagal langsung merasa, saya tidak berharga. Saya tidak ada artinya waktu gagal. Itu kan nilai yang ditanam turun-temurun
kita warisi kepada anak-anak kita, itu mempengaruhi loh cara pandang terhadap diri kita sendiri. Suksesnya tidak salah, tapi yang membedakan adalah nilai apa yang ditanam. Kita mengejar kesuksesan atau prestasi karena kita sadar hidup adalah anugerah. Untuk menjadi versi yang terbaik dari dalam diri kita. Itu nilai yang benar. Tapi tanpa sadar ada nilai-nilai yang kurang tepat. Kamu sukses supaya dihargai. Sehingga mencari penghargaan dari orang lain untuk menunjukkan kesuksesan kan jadi stres. Kemudian ada nilai lagi. Kalau ada apa-apa, kamu harus disimpan ya, rahasia ya. Kalau kamu membuka aib keluarga. Padahal kalau kita sharing kepada seseorang yang bisa dipercaya, itu sebenarnya menyembuhkan. Atau begini, kalau kamu punya masalah, itu namanya kamu kurang rohani, kamu kurang beriman. Sehingga pada saat ada masalah, kita udah tertuduh duluan. Kurang rohani, kurang beriman. Nah, kita perlu cek nilai-nilai apa saja yang kita warisi dari keluarga. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif kita warisi, kita teruskan. Yang negatif pada saat kita menikah, kita bangun nilai yang baru, nilai apa yang kita mewarisi kepada generasi yang ada di bawah kita. Nah, itu penting banget, nilai-nilai. Lalu juga kita lihat relasi antara kita dengan orang tua dan relasi antara papa dan mama. Ini sangat mempengaruhi bagaimana relasi kita di dalam keluarga kita saat ini. Sebagai contoh, saya ini waktu kecil, saya ingat banget, saya ada opa dan oma dari mama, lalu ada opa dan oma dari pihak papa. Sejak saya kenal opa dan oma saya, dua-duanya mereka tidurnya pisah. Kalau dari papa, yang satu di Bogor, yang satu di Jakarta. Kalau dari oma, dua-duanya tinggal di Bandung. Dari mama, dua-duanya tinggal di Bandung, tapi ada yang tidur di kamar bawah, ada yang tidur di kamar atas. Suami istri lah, opa oma tidurnya pisah. Jadi tanpa sadar itu terekam bahwa kalau udah tua nanti tidurnya berpisah gitu, pisah kamar. Lalu tanpa disadari saya lihat orang tua saya, itu kan dari opa oma ya. Orang tua saya waktu di usia 45 tahunan memang mereka ada masalah. Dan papa mama itu tidurnya pisah, satu di kamar belakang, satu di kamar depan. Kemudian apa yang diwarisi kepada saya? Saya ini waktu dengan suami saya itu sudah di dalam Tuhan, udah ikut bimbingan pranikah. Lalu waktu saya bertengkar dengan suami, kemudian kan nggak diselesaikan tuh, tidur. Nah waktu tidur saya kesel. Akhirnya saya males tidur sama suami saya, kebetulan punya kamar kosong. Dan waktu saya ngambek, saya memilih pindah ke kamar sebelah. Disitulah sebenarnya tanpa sadar, waktu ngambek, pindah kamar, itu diwarisi. Lalu juga cara memanggil, misalnya begini. Di rumah saya dulu, papa mama kalau panggil anak-anaknya tuh suka teriak-teriak. Panggilnya gini, "Li, udah makan belum? Kita udah mau pergi. Udah siap belum?" Jadi antara satu dengan yang lain tuh kalau ngomong tuh teriak-teriak. Saya pikir karena rumahnya besar. Ternyata waktu saya menikah dengan suami saya, rumah kami nggak besar kok. Tapi cara saya panggil suami saya di kamar, suami saya di luar, kan tinggal keluar tuh buka pintu. Tapi saya dari kamar bisa panggil, "Yang, sini dong, saya mau tanya." Gitu. Lalu misalnya anak-anak saya kan punya kamar sendiri. Kalau kita panggil untuk mesbah keluarga, cara saya dan suami saya beda loh. Kalau suami saya tuh ketok pintu, panggil, "Yuk kita doa." Kalau saya duduk di ruang tengah, "Netko, mari kita doa." Sampai tuh di rumah tuh bilang, "Kenapa sih mama tuh kalau panggil teriak-teriak padahal kita tuh di dalam satu rumah?" Nah, pola-pola seperti ini, yuk kita telusuri, karena tanpa sadar itu kita lakukan dan anak kita pun akan lakukan. Kemudian juga ada perkataan-perkataan dari orang tua saya, yang bagaimana cara mengencourage, tapi dengan cara yang salah. Gitu aja nggak bisa. Masa gini yang gampang aja nggak bisa kamu lakukan sih? Itu kan sebenarnya menyemangati saya, tapi apa yang diucapkan, cara-cara menyemangati anak-anaknya, itu juga saya warisi. Misalnya mama saya tuh, "Kamu nih jadi anak jangan males," gitu ya. Terus saya suka dipanggil, "Males, males." Tujuannya supaya saya tuh lebih rajin lagi. Tapi ada label yang sering diucapkan kepada saya. "Nih si Ili nih, anak yang malas, nggak mau bantuin, nggak mau ngurusin kerjaan rumah." Itu kenapa? Karena dulu kan saya lebih senang baca buku. Tapi cara mama mendidik itu dengan memberi julukan atau labeling. Tanpa sadar, walaupun saya nggak suka. Waktu anak saya nyantai, saya bilang, "Kamu jangan jadi anak malas ya." Nah, itu hal-hal yang sama loh dilakukan.
Kemudian juga mama nih, kalau mama sibuk, mama tuh suka bilang begini, kalau saya minta tolong kepada mama ya, mama terus sibuk, mama tuh bilang begini, lihat nggak tangan mama lagi apa? Aduh, saya nggak suka banget diperlakukan begitu. Terus saya berjanji, nanti kalau saya jadi mama, saya nggak mau begitu. Tapi tanpa sadar, waktu saya jadi mama, anak saya minta tolong, saya lagi sibuk, lihat nggak mama lagi apa? Nah, hal-hal itu yang tanpa sadar terwarisi. Kita perlu pahami. Kemudian juga peran yang dimainkan dalam keluarga. Peran yang dimainkan dalam keluarga antara lain kita lihat loh. Papa dan mama siapa yang lebih dominan? Siapa yang lebih mendominasi? Biasanya kalau mama yang suka mendominasi, istri lebih dominan. Kalau punya anak perempuan, tanpa sadar, anak perempuannya nanti waktu menikah akan cenderung mendominasi. Kemudian, kalau mama yang mendominasi lalu punya anak laki-laki, tanpa sadar, nanti anak laki-lakinya itu dia menjadi suami yang takut istri atau suami yang cenderung bisa menindas istri. Karena apa? Karena melihat sosok mama, sosok wanita yang mendominasi, lalu mengerikan. Karena kan anak itu akan belajar cara pandang terhadap pasangannya itu dengan melihat orang tuanya. Misalnya, bagaimana anak wanita melihat papanya di masa kecil 0 sampai 10 tahun. Itu akan mempengaruhi bagaimana seorang wanita, anak wanita ini pada saat dewasa melihat suaminya. Kalau papanya mengerikan, maka dia lihat suaminya pun adalah sosok pria yang mengerikan. Kalau papanya selingkuh, maka dia lihat sosok prianya itu adalah suaminya tidak bisa dipercaya, nanti seperti papanya. Itu mempengaruhi loh, sehingga akan mempengaruhi relasi, mudah curiga dan sebagainya. Kemudian anak pria, kalau lihat mamanya dominan dan mengerikan, nanti lihat istrinya ini adalah sosok wanita yang mengerikan, jadi takut istri. Kemudian atau terluka dengan mamanya yang dominan, waktu menikah, lalu lihat istrinya nadanya tinggi, udah marah, sehingga akhirnya tanpa sadar, saya nggak boleh dikuasai wanita lagi. Seperti dulu waktu kecil, mama itu mendominasi, sekarang saya tidak mau didominasi oleh wanita. Nah, ini bisa mempengaruhi. Jadi kita perlu cek dan dicek. Ini sebagai contoh, suami saya, mertua saya wanita itu cukup, mama mertua saya cukup dominan gitu. Lalu waktu saya menikah dengan suami saya, padahal suami saya ini sebelum menikah itu pelayanan di kampus, kemudian memimpin, dan suami saya memang memimpin di dalam pelayanan. Tapi waktu menikah dengan saya, itu apa-apa tuh terserah saya. Dan bilang terserah kamu deh, terserah kamu. Dan nurut banget. Udah gitu pas kepribadiannya juga itu adalah cermat dan stabil. Lalu ditambah saya ini punya luka-luka emosi sehingga saya ini mudah ngambek, emosional. Kalau ada hal-hal yang tidak diikutin, saya tuh mudah ngambek. Suami saya udah pribadinya tidak suka konflik, kemudian saya suka ngambek kalau nggak diikutin, kemudian suami saya melihat papanya yang hanya mengikuti mamanya saja, mamanya dominan. Bisa dibayangkan ya waktu menikah bagaimana relasi antara saya dengan suami saya. Saya bukan menjadi ratu, tapi menjadi raja di dalam keluarga gitu. Ini mengikuti pola-pola relasi yang ada. Tetapi kalau sadar, waktu itu saya, puji Tuhan disadarkan, saya bilang sama suami saya mau belajar untuk menjadi istri yang bisa submit kepada suami. Nah, ini juga perlu kita pelajari. Lalu cara mengekspresikan kasih. Ada orang tua dan anak tuh yang namanya yang bisa dekat, kemudian memeluk, saling memuji, memberikan kata-kata pujian. Saya dengan keluarga saya tuh dingin banget, jadi nggak pernah dipeluk lah, kemudian nggak ada kata-kata ungkapan pujian, sehingga saya mengekspresikan kepada anak-anak saya pun saya tuh sulit untuk mengekspresikan perasaan-perasaan saya. Nah, ini juga perlu kita pahami. Lalu juga cara mengatasi konflik. Dulu di dalam keluarga saya, kalau konflik tuh kita tuh saling mengkritik, kalimat-kalimatnya tinggi, marah-marah, meledak-ledak. Lalu setelah marah-marah, terus kita sama-sama diam. Udah sama-sama diam, terus udah gitu kita tuh tidur. Besok pagi bangun, kita menganggap tidak terjadi apa-apa lagi.
Padahal kan sebenarnya banyak masalah yang tidak terselesaikan, lalu biasa-biasa lagi dianggap tidak terjadi apa-apa. Nah, itu juga yang terjadi pada saat pada saat kita apa ya namanya, pada saat kita saya dengan anak-anak saya dan juga dengan suami saya, lalu kalau kita konflik, kita tidak perbaiki, kita diam-diaman, tapi kita menyimpan luka-luka emosi. Nah, kita lihat bagaimana cara mengatasi konflik. Lalu yang berikutnya adalah pola-pola disiplin. Pola-pola disiplin adalah orang tua yang otoriter, orang tua yang permisif. Kalau orang tua yang otoriter, kecenderungan kita mendidik anak kita akan otoriter. Kalau orang tua kita memanjakan, kecenderungan kita mendidik anak-anak kita itu dengan memanjakan. Nah, itu sebabnya waktu kita menikah, masing-masing membawa pola asuh orang tua. Kita bisa punya pola asuh yang berbeda. Sehingga pada saat kita membangun keluarga, alangkah baiknya kita bisa membangun nilai-nilai yang baru, kemudian kita tuh bisa menyepakati apa yang kita mau lakukan, kita bangun dalam keluarga kita. Oleh sebab itu penting banget untuk kita memahami apa saja yang kita warisi, baik fisik, psikologi, kemudian relasi, ataupun juga kebiasaan-kebiasaan yang ada. Oke? Nah, ini adalah tadi kita mempelajari apa saja yang kita warisi. Nanti bagaimanakah caranya membebaskan diri dari pola yang diturunkan, kita akan melanjutkannya. Demikian, sampai di sini dulu saya serahkan kepada panitia. Terima kasih. Nanti kita akan masuk dalam